Apa yang kuinginkan kuperbuat untukmu, Tuhan, semoga aku melihatnya. Imanmu telah menyelamatkan dikau. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi. Dari Senin pekan ke-33 kita berdoa untuk orang-orang yang kita janjikan dengan doa-doa kita. Untuk mama dari Atik yang berulang tahun hari ini, juga William tanggal 14 yang lalu, ayah dari Chelsea dan Valen, juga mohon istrinya tanggal 19 mendatang dapat melahirkan bayinya dengan selamat. Begitu kita juga berdoa untuk mereka yang kita janjikan dengan doa-doa kita. Keluarga Dr. Mariani, juga untuk keluarga Tante Lala, Sadi, dan juga para Romo yang sedang sakit. Kita mohon berkat Tuhan agar semua disembuhkan. Dan untuk adik kami Yudit, dan juga keluarga Ibu Supartinah, ibu dari Bapak Rudi, keluarga Ibu Mary, Bapak Sugeng agar juga diberi kesehatan total sehingga dapat bekerja dengan baik. Mari kita serahkan semua tensi kita bersama dengan kebaikan Tuhan pada hari ini. Sama-sama kita bisa. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Pramana, pada para malaikat dan semua Roh Kudus dan pada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita hidup yang kekal. Amin. Ya, berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau mengendaki menunjukkan kepada seluruh dunia jalan kedamaian dalam diri Yesus, cahaya segala cahaya. Semoga Dia berkenan mendorong kami meneladani cinta kasih-Nya kepada manusia yang membawakan keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bacaan dari kitab Wahyu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya Ia menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang akan segera harus terjadi. Maka Ia mengutus malaikatnya untuk menyatakan semuanya kepada Yohanes hambanya. Yohanes telah memberi kesaksian tentang sabda Allah dan tentang kesaksian diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah orang yang membacakan dan mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera dari Dia yang ada kini, dulu, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhta-Nya, dan dari Yesus Kristus menyertai kalian. Tuhan bersabda kepadaku, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kakinya, kaki dian emas. Dia bersabda, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payah maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah menguji orang-orang yang menyebut diri rasul, padahal mereka bukan rasul. Engkau telah mendapati bahwa mereka pendusta. Engkau tetap tabah dan sabar. Engkau menderita sengsara demi namaku dan tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu sadarilah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang kau lakukan semula. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur.
Barang siapa menang, akan kuberi makan buah pokok kehidupan. Barang siapa menang, akan kuberi makan buah pokok kehidupan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Barang siapa menang, akan kuberi makan buah pokok kehidupan. Haleluya, haleluya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu. Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruhnya, dia diam. Tapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang yang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah mendekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, semoga aku melihat. Dan itulah teriakan si buta yang mendengar dari orang-orang sekitar bahwa Yesus akan lewat. Sebuah kesempatan emas dan tidak disia-siakan oleh orang buta itu. Yesus hadir lewat dan dia berteriak-teriak. Orang-orang di sekitarnya menyuruhnya diam, diam. Tapi semakin dia keras berteriak, "Yesus, kasihilah aku." Maka Yesus berhenti dan mengatakan, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Dia mengatakan, "Aku ingin melihat." Bapak Ibu, saudari, saudaraku yang terkasih, banyak kesempatan-kesempatan emas yang diberikan Tuhan kepada kita. Namun seringkali kita menyia-nyiakan ketika Yesus datang melawat kita. Entah melalui orang-orang di sekitarnya, melalui pribadi-pribadi yang menjadi teladan. Namun kita tidak mau mengikutinya, tidak mau mendengarkannya. Acuh karena kita mungkin merasa lebih hebat. Ketika pada saatnya kita sudah tidak berdaya, tidak bisa punya apa-apa lagi, kesempatan itu hilang. Si buta itu mengambil kesempatan yang tepat. Ia ingin sembuh, ia ingin melihat. Kemari lagi saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin yang sungguh sedang sakit, berjanjilah akan tetap mengikutinya seperti si buta itu. Ketika dia sembuh, dia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah.
Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Kebahagiaan, kedamaian, kesembuhan akan diterima orang-orang yang sungguh berharap dan sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang emas ketika Yesus lewat. Kapan itu Anda sendiri yang tahu jawabannya. Berdoa, mohon. Ketika kita punya keadaan yang sungguh-sungguh terpuruk, datanglah, jangan terlambat. Yesus senantiasa setia menantikan kita. Tapi orang-orang di sekitarnya, entah kakak-kakak, adik, bahkan juga mungkin juga orang tua, mungkin anak-anak kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin hobi kita, seringkali menghambat kita untuk setia datang kepada Yesus. Berilah waktu 10, 20, 30 menit bersama dengan Yesus. Minimal misalnya dalam Ekaristi Kudus. Setiap pagi, siang atau sore. Fokus dan tidak melihat yang lain. Sampai selesai. Sehingga akhirnya gak usah banyak-banyak. Nonton di sini, nonton di situ, dan lain sebagainya. Tapi satu, gak ada yang penuh dengan khusukan. Gak dengan hikmat. Gak sungguh-sungguh mengikuti Ekaristi dengan sebaik-baiknya. Kalau dalam live streaming ataupun dalam misa-misa khusus. Begitu, mari kita siapkan hati kita. Jangan memperduakan Yesus yang selalu hadir setia. Minimal dalam Ekaristi Kudus, dalam doa-doamu, dan dalam semua kesempatan ketika Anda memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Bapa semesta. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti kami siapkan nasi bumi dan dosa manusia, bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah, semoga kami menjadi Yesus Kristus sebagai campuran air dan anggur ini. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan, ya si pohon anggur dan dosa manusia, bagi kami menjadi minuman Tuhan. Terpujilah Allah selama. Bapa, cucilah aku, berikanlah aku dari dosa dan kesalahan. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan itu diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa di surga, tunjukkanlah kiranya belas kasih-Mu dalam roti anggur ini yang melambangkan penyelamat dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu. Mari mengerang hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan dan bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sudah pasti. Sungguh yang sepantasnya Bapa yang kudus dan kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Bila sabda-Mu dan sabda-Mu itu Engkau menciptakan alam semesta. Bila juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami, dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghidupkan terus pagi. Ia menentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama dengan para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dia, dan sehati sesuara bersama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah datang dalam nama Tuhan,
Terpujilah Engkau di surga. Sungguh berselamatan ya Bapa, sungguh segala kudusan maka memohon segala persembahan dengan pencurahan roh agar bagi kami di tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Serahkan menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, ucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Dengan pula sudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur padamu, lalu memberikan piala itu kepada para muridnya. Saya berkata, terimalah dan minum. Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau layak mengenal dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Franciscus, Ignatius Kardinal Sohari, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah hamba-Mu yang kami doakan, Mama dari Tati, juga William, Papa dari Chelsea, Palem, dan juga istrinya yang akan melahirkan. Semoga Kau berikan kesehatan sehingga proses kelahiran nanti dapat berjalan dengan baik. Juga untuk mereka yang mohon kesembuhan, Ibu Supartina, ibu dari Bapak Rudi, agar sembuh dan akhirnya dekat dengan Yesus Putra-Mu. Juga untuk kami Yudit, anak kami yang sakit, Mami Yani, juga Sadi, dan juga para Romo yang sedang sakit. Ingatlah pula saudara-saudara kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu, kasihlah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Santa Maria, perawan Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang setia, bersama Rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan bersama memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kehormatan dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk ulama kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa, muliakanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak atas bumi seperti langit. Rezeki pada hari ini seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa, kasihlah. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara berkasih, lihatlah. Inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang menembus dosa-dosa. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Saya bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
kita rasakan kehadiran Kristus yang hadir dalam hukum kudus. Juga hukum batin kita terima hari ini. Semoga ia menyemangati kita untuk tetap bertekun menyembah, memuliakan Allah yang menciptakan kita. Terima kasih Yesus, Engkau mau hadir dalam hidup kami. Ayolah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melimpahkan penebusan kepada kami. Ilahi Yesus, Putra Manusia, ajarlah kami mendengarkan dan melaksanakan sabda-Nya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Si buta berseru, Tuhan semoga Kau melihat. Yesus menjawab, melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita pun diberi kesempatan, gunakan kesempatan. Yesus akan mengatakan, sembuhlah, berjalanlah, melihatlah, imanmu menyelamatkan engkau. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara terkasih, Eucharistia sudah selesai. Syukur. Mari kita pergi, kita diurus. Amin.